Assalamualaikum. Hai gengs, welcome back to our presentation. Kami dari kelompok B, mata kuliah Perpajakan 2, Universitas Al-Azhar, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang PPN dan PPNBM. Nah, udah pada tahu belum apa itu PPN dan PPNBM? Yuk, kita bahas bareng. Tapi sebelum kita mulai, baiknya kita kenalan dulu yuk. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, ada Kak Sari. Yang kedua, ada Kak Rizky. Dan yang ketiga, ada Kak Nida. Dan yang keempat, saya sendiri, Agus. Dan yang terakhir, ada Kak Yulia. Sudah siap? Yuk kita mulai materinya. Apa yang kalian tahu tentang PPN dan PPNBM? Tanpa kita sadari, ternyata PPN dan PPNBM itu ada loh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kita membeli kebutuhan pokok, terutama di swalayan, sampai kendaraan dan rumah kita itu, semua di dalamnya terdapat PPN dan PPNBM. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lengkap. Pajak pertambahan nilai atau yang sering disingkat PPN dan pajak penjualan barang mewah atau yang sering kita singkat juga dengan PPNBM sebenarnya merupakan dua jenis pajak yang berbeda meskipun memiliki sejumlah unsur yang sama. Dari pengertiannya saja, kita bisa simpulkan jika PPN dan PPNBM merupakan dua hal yang berbeda. Secara pengertian, PPN yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Artinya, setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau retail, semuanya dikenakan PPN. Lalu, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Tapi bedanya, PPNBM ini hanya dikenakan satu kali ya, yaitu pada saat impor atau penyerahan barang kena pajak. Semua yang termasuk barang mewah diatur dalam PMK nomor 64 tahun 2014 untuk kategori PPNBM kendaraan bermotor. Dan untuk kategori PPNBM non kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 tahun 2017. Kita lanjut ke bagian objek pajaknya. Yang tergolong objek PPN antara lain 1. Impor BKP atau barang kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan JKP atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Dan yang keempat, penyerahan BKP dan JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dan yang kelima, ekspor JKP, BKP berwujud dan BKP tidak berwujud oleh pengusaha. Sedangkan objek PPNBM antara lain penyerahan BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean oleh pengusaha dan impor BKP yang tergolong mewah. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang semua itu dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang yang berwujud, contohnya mobil, rumah, sepeda motor, alat-alat kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu, barang yang tidak berwujud itu misalnya hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Nah, semua jenis barang pada dasarnya merupakan barang kena pajak loh, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Lalu, jika ada barang kena pajak, maka ada juga dong barang yang tidak kena pajak atau bukan barang kena pajak. Jenis-jenis barang itu antara lain, yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, contohnya minyak mentah, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, misal beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, dan sebagainya. Yang ketiga,
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Dan yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga lainnya. Dari tadi kita sudah bahas tentang barang kena pajak kan? Nah, sekarang kita lanjut ke jasa kena pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 huruf E dan F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 94, jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan dan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas penunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak. Jadi nih gengs, jika merujuk pada pengertian jasa kena pajak di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jasa kena pajak jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, undang-undang mempermudah wajib pajak dengan menentukan apa saja yang masuk dalam kategori jasa yang tidak kena pajak. Jasa kena pajak itu meliputi seluruh jasa, selain yang disebutkan pada pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Setidaknya, terdapat 20 jenis jasa yang tidak kena pajak, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, bahkan sampai jasa boga atau catering. Lalu, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, dan jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Wow, banyak juga ya. Sekarang kita beralih ke subjek pajaknya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih siapa saja subjek pajaknya? Dalam hal pajak pertambahan nilai, yang disebut sebagai subjek adalah orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa yang dikenakan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN loh, atau lebih tepatnya semua orang dalam wilayah Indonesia merupakan subjek PPN. Ada pengusaha yang merupakan orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan berusahanya menghasilkan barang atau mengimpor, ekspor barang, melakukan usaha perdagangan. Lalu ada PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Lalu ada pengusaha kecil yang mempunyai peredaran bruto atau nilai omset totalnya sampai 4,8 miliar rupiah per tahun sesuai batasan pengusaha kecil. Lalu ada juga pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu, apa saja kewajiban seorang pengusaha kena pajak? Mari kita bahas. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai BKP. Kedua, memungut pajak terhutang. Ketiga, menyetorkan PPN dan PPNBM terhutang. Keempat, melaporkan perhitungan pajak. Kelima, PKP juga diwajibkan untuk membuat faktur pajak dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, dari slide 1 hingga slide 12, kira-kira kalian paham semuanya kan? Nah, untuk selanjutnya, materi PPN dan PPNBM akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Kak Nida. Silakan Kak Nida. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Kapan sih kita harus membuat faktur pajak tersebut?
kita harus membuat faktur pajak tersebut ketika pertama, ketika kita melakukan penyerahan BKP dan JKP. Kedua, ketika kita melakukan penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan BKP dan JKP. Yang ketiga, ketika kita menerima pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Dan yang keempat, ketika waktu lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak. Apa sih dasar pengenaan pajak itu? Dasar pengenaan pajak atau yang biasa disebut dengan DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama, ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Selanjutnya ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Yang ketiga, ada nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Dan yang keempat ada nilai ekspor, yaitu uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir ada nilai lain, yaitu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Kita lanjut ke pembahasan penetapan tarif pajak. Yang pertama ada tarif PPN sebesar 10%. Pada saat penyerahan BKP atau JKP berlaku tarif tunggal, sehingga mudah untuk pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana yang berlaku pada PPNBM. Yang kedua ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dari yang terendah yaitu 10% dan yang tertinggi yaitu 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Dan yang ketiga ada tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%. BKP yang diekspor atau yang dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPN sebesar 0%. Kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak. Rumusnya adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP dikurang PPNBM. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa DPP di sini bisa berupa harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh perhitungan. Di sini sudah ada contoh soal sebagai berikut ya. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai pajaknya dulu dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita bahas ya, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. DPP di sini adalah harga barang ya, dikurang PPNBM. Langsung aja kita masukin angkanya. Tarif PPN yaitu 10%,
untuk harga barangnya 900 juta dan PPNBM di sini diketahui di soal dikenakan tarifnya 40%. Jadi tinggal dikaliin aja sama harga mobilnya, yaitu 40% dikali 900 juta. Ditemukan nilai pajaknya yaitu 54 juta. Karena di sini yang ditanya adalah harga total mobil yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad. Jadi tinggal dijumlahin aja nih harga mobilnya ditambah PPN ditambah PPNBM. Hasilnya sebagai berikut. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan yang kedua. PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta. Lalu, berapakah nilai pajak yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin ke pemerintah? Karena di sini yang ditanyakan adalah nilai pajaknya, jadi kita bisa langsung menggunakan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Langsung aja kita masukin angkanya. Untuk tarif PPN-nya 10%, harga barangnya karena menjualnya 30 unit dengan harga satuannya 6 juta, maka tinggal dikali aja untuk harga barang 30 dikali 6 juta dikurang PPNBM-nya. Sudah diketahui di soal bahwa PPNBM-nya 20%. Jadi nanti tinggal dikaliin harga barang dikali 20%. Untuk hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pajak yang dikreditkan. Pembeli BKP, penerima BKP, pengimpor BKP, dan atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pemungutan pajak berupa faktur pajak. PPN yang sudah dibayarkan tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli BKP atau penerima JKP atau pengimpor BKP atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang berstatus PKP. Pajak masukan yang dibayarkan oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya pada masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan dalam masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Bisa sepanjang sebelum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Membahas mengenai mekanisme pajak yang dapat dikreditkan. Pajak dapat dikreditkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu untuk pengeluaran apa aja sih? Yang pertama, untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, untuk pengeluaran perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor seperti sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau sewaan. Yang keempat, untuk pengeluaran pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
Yang kelima, untuk pengeluaran perolehan BKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana. Yang keenam, untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan, yang biasa disebut faktur pajak cacat. Yang ketujuh, untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan yang kedelapan, untuk pengeluaran perolehan BKP dan JKP yang pajak masukannya ditagihkan dengan penerbitan ketetapan pajak. Dan yang terakhir, untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam STP masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Pembahasan PPN dan PPNBM dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.